Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Astuti, mahasiswa Sarjana Kebidanan Reguler Universitas Aisyah Pringsewu, tahun ajaran 2021. Di sini saya membuat video tentang pemeriksaan sekret vagina. Tujuan video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Biokimia dan Fisika Kesehatan. Pertama-tama, kita mulai dengan menyiapkan peralatan yang perlu disiapkan. Yang pertama, lampu pemeriksaan, swab steril, dan slide mikroskop untuk masing-masing pemeriksaan, swab transtub untuk masing-masing pemeriksaan, spekulum vagina, sarung tangan, dan label identitas pasien. Dan untuk prosedur pemeriksaannya, itu meliputi pengambilan sampel dan pemeriksaan hasil swab. Prosedur pengambilan sampel untuk swab vagina sebagai berikut. Yang pertama, buka kedua labia minora dengan tangan non-dominan. Lakukan inspeksi meatus eksterna dan vulva. Perhatikan apakah ada lesi kulit, sekret vagina, atau perdarahan pervaginaan, dan bekas luka. Selanjutnya, memasukkan spekulum. Swab dinding vagina menggunakan swab steril, kemudian apusan swab sebanyak 2-3 kali gulungan pada slide mikroskop tanpa terputus. Kemudian, tunggu hingga apusan mengering di udara terbuka. Lalu, tutup slide karir dan buang swab. Kemudian, jika diperlukan pemeriksaan untuk kultur, gunakan swab transtub untuk mengambil sampel sekret vagina. Lalu masukkan slide transtub ke dalam kantung spesimen serta beri label identitas pasien. Gimana teman-teman? Sudah cukup jelas ya untuk prosedur pengambilan sampelnya? Kita lanjut ke pemeriksaannya yuk. Yang pertama ada Saline Wedmount test. Pada Saline Wedmount test, 1 tetes sekret vagina dan 1-2 tetes larutan garam fisiologis diteteskan pada slide mikroskop. Kemudian diamati dengan pembesaran 400 kali. Tes ini 60% sensitif dan 98% spesifik untuk vaginosis bakterial, serta 80-90% sensitif untuk trichomoniasis. Yang kedua ada wave test. Pada wave test, sekret vagina dan larutan KOH 10% diteteskan pada slide mikroskop. Hasil positif berupa bau amis akibat pelepasan amin. Wave test dapat positif pada trichomoniasis. Hasil negatif pada wave test 65-85% sensitif untuk infeksi Candida. Selanjutnya kultur. Kultur menggunakan media Nickerson atau Soborat diindikasikan pada kasus Candidiasis vaginalis yang refrakter atau rekuren. Sedangkan kultur menggunakan media Tricosol Bright direkomendasikan pada kasus suspek trichomoniasis yang tidak dapat dikonfirmasi dengan pemeriksaan lainnya. Selanjutnya, Nucleic Acid Amplification Test. NAAT umumnya digunakan untuk screening dan deteksi infeksi menular seksual pada wanita usia pubertas dan dewasa. NAAT dapat dilakukan menggunakan sampel swab vagina ataupun urin. Yang berikutnya, pewarnaan. Pewarnaan gram memiliki sensitivitas 89-97% dan spesifitas 79-85% untuk mendeteksi vaginosis bakterial. Pada kasus Candidiasis vaginalis, pewarnaan gram dapat memperkuat diagnosis. Sedangkan Trichomonas dapat diidentifikasi melalui pewarnaan gram spesimen kultur in vitro. Sekian tadi beberapa tes yang dapat dilakukan untuk pemeriksaan vagina. Selanjutnya, karakteristik kelainan hasil pemeriksaan swab vagina pada kasus vaginitis. Yuk disimak selengkapnya. Yang pertama, vaginosis bakterial. Pada vaginosis bakterial, hasil pemeriksaan swab vagina dapat menunjukkan klusel pada Saline Wedmount test.
Klusel adalah sel epitel vagina yang tertutup banyak sel batang dan bakteri kokus, sehingga memberikan gambaran granular. Kemudian yang kedua, di sini ada Candidiasis vaginalis. Pada Candidiasis vaginalis, Selin Web Montes dapat menunjukkan gambaran hifa dan budding yeast. Web test umumnya negatif. Yang terakhir yaitu trichomoniasis. Pada trichomoniasis, Selin Web Montes menunjukkan banyak leukosit lebih dari 10 per LPB dan terdapat sel epitel. Web test dapat menunjukkan hasil positif. Trichomoniasis biasanya disertai dengan infeksi menular seksual lainnya, sehingga sebaiknya dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti kultur dan NAAT untuk mendeteksi adanya infeksi gonore dan chlamydia. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih banyak untuk partisipan yang sudah menonton video saya. Saya harap dapat memberikan kritik dan saran agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.